sekalian, kita mulai saja kegiatan ini. Namun sebelum memulai, saya ada sedikit pantun Bapak Ibu untuk pembuka kita pada siang hari ini. Air beria, tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti brilian. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam Cakep. untuk para hadirin sekalian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pengimbrasan dari hasil kegiatan kami beberapa hari yang lalu tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan masalah pembelajaran terdiferensiasi dan asesmen produk konten. Nah, terkait dengan pertanyaan pemantik ini, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang akan memberikan pendapatnya. Ibu yang lain yang akan memberikan pendapat tentang pembelajaran diferensiasi ini, pada ini mungkin. Istilah berdiferensiasi ngomongnya aja masih belum jelas. Tapi yang pernah saya dengar bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diterapkan secara berbeda terhadap setiap anak didik karena mereka mempunyai latar belakang pengetahuan juga yang berbeda. Baik, jadi Bapak Ibu ya, kita sudah menjawab dua pertanyaan pemantik yang sudah kita tanyakan di depan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang pembelajaran diferensiasi ini. Silakan Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu kan ada tiga pendekatan, ada proses, produk, dan konten. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pembelajaran itu bagus, dikatakan kategori sukses, baik, apabila ketiga-tiga strategi itu terpenuhi. Terima kasih Bu Iren. Apakah ketiga-tiganya harus kita penuhi? Kalau secara idealnya memang harus kita penuhi, tetapi kita harus membaca atau melihat situasi yang ada yang sesuai dengan anak didik kita. Ya, sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini ya. Kemudian saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Kita mulai kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya saya sedikit punya pantun ke sungai mencuci baju kotor bersama teman yang sangat pintar. Terima kasih saudara moderator. Izin saya berbagi praktik baik sebentar. Pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana seorang guru itu mampu memenuhi gaya belajar siswa. Ya, jadi kita punya siswa itu berbagai macam, ya, berbagai macam karakteristiknya. Ada pembelajaran, ada siswa yang maunya belajar dengan sambil bergerak kemana-mana, ya. Kemudian ada juga siswa yang gaya belajarnya mungkin lebih senang menyimak, ya. Ada juga siswa yang belajarnya ingin melihat peraga atau konten langsung. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa memenuhi kebutuhan siswa kita tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga akan bertanya, lah, apakah di dalam kita belajar itu kita harus menguasai semua, harus memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa kita tersebut? Iya, jawabannya adalah iya, ya, karena kita harus memahami kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa kita itu seperti apa yang kita inginkan. Jangan nanti siswa kita senangnya belajar dengan musik misalnya. Nah, kita paksa mereka harus mencatat, misalnya seperti itu. Itu tidak akan tercapai apa yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua, sudah tadi Bu Ina ya? Belum.
Apa yang Anda ingin tahu atau masih bingung terkait dengan diferensiasi dalam pembelajaran terkait dengan proses, produk, dan konten? Apa yang diketahui dengan pembelajaran diferensiasi ya? Nah, jadi yang selanjutnya apa yang Anda ingin tahu? Atau apa yang membuat Anda masih bingung yang terkait dengan diferensiasi dalam pembelajaran terkait proses, produk, dan konten tersebut ya. Jadi tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung Bapak Ibu ya, di mana di dalam pembelajaran tersebut ya kita harus melihat bagaimana karakteristik siswa kita ya. Siswa kita mau seperti apa? Karena siswa ini kan punya latar belakang yang bermacam-macam, punya sifat yang bermacam-macam. Nah, jadi kita kalau dulu ya, kalau biasanya pembelajaran itu hanya bersentra kepada guru di depan ya. Nah, sekarang kita jadi siswa yang harus menyesuaikan apa gaya belajar yang disampaikan oleh guru. Tetapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu, kita yang harus menyesuaikan keinginan siswa ya, maunya seperti apa ya. Kalau siswanya begini, konten yang harus kita buat seperti apa? Nah, itu nanti akan dikembangkan lebih lanjut ya Bu Ina, silahkan. Setelah akhir ya, kita juga akan melakukan asesmen akhir. Nah, guna kita melakukan asesmen akhir ini adalah gunanya untuk bagaimana keterkaitannya dengan materi kita selanjutnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen pendidikan mendetail rencana pembelajaran dan atau membuat rencana yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik, kemudian melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar siswa. Next. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid ya. Nah, jadi pembelajaran yang kita rancang itu Bapak Ibu ya, tadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Bisa jadi siswa kita kepinginnya belajar di luar kelas, atau pelajar diajak ke tempat-tempat yang mana bisa membangun motivasi belajarnya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah pembelajaran diferensiasi ini bisa kita terapkan untuk satu kelas itu bermacam-macam model pembelajaran? Bisa saja Bapak Ibu, dengan cara ya tentu kita mengelompokkan siswa kita. Oh, siswa yang ini begini, nanti kita akan memberikan pelayanannya seperti ini. Yang kelompok C misalnya butuh pembahasan atau penjelasan yang lebih detail, maka kita memberikan pelayanan yang lebih juga kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Terkait bagaimana peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui, pahami, dan dapat dilakukan. Nah, ini adalah di produk ya, dari hasil konten yang kita berikan, kemudian proses yang kita jalankan, kemudian bagaimana produk yang kita dapatkan. Di depan Bapak Ibu tadi kan ada kertas ya Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong buat lingkaran besar. Tapi ditutup Matanya ditutup, jangan dilihat. Tapi jangan ngintip. Silakan Bapak Ibu buat lingkaran sesuai dengan instruksi saya. Udah Bapak Ibu? Setelah itu silakan dikasih matanya. Matanya ada 2. Kemudian dikasih hidung. Jangan ditengok walaupun apa yang terjadi Bapak. Sudah Bapak Ibu udah ada hidungnya. Kita gambar tadi, apabila kita mengajar tanpa ada arah, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Dari tes tadi, kalau mengacu pada gambaran ini, mungkin beginilah gambaran bagaimana kita mengajar kepada anak. Jadi kita mengajar itu
tanpa melihat karakter anak, hasilnya juga tidak akan mengena. Jadi seolah-olah kita memberi pendidikan kepada anak itu, hasilnya juga tidak akan terarah seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lagi judul di awalnya, diferensiasi dan asesmen itu seperti saling berkaitan satu sama lain. Kalau buku tidak mengatakan, kalau kita memberikan pembelajaran, jadi pembelajaran diferensiasi kalau menurut saya itu seperti pendekatan dalam pembelajaran. Sebenarnya pendekatan dalam pembelajaran itu tidak hanya berdiferensiasi. Meskipun kita sudah siap dengan kemampuan kita, tapi kalau kita tidak tahu peta anak kita di dalam kelas, 80% anak kita di kelas seperti apa kebutuhannya, sama seperti itu. Jadi semuanya berantakan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sama seperti gambar kita tadi. Asesmen awal itu seperti apa teknisnya? Itu bisa dengan menggunakan angket. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan angket seperti isian formulir. Itu bisa. Jadi dengan angket bisa, dengan bertanya langsung bisa, hanya dengan melihat di dalam kelas juga bisa. Jadi banyak caranya. Nah, bagaimana cara yang paling efisien dan efektif? Itu kembali ke Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena yang tahu murid kita aslinya adalah kita, bukan orang lain. Jadi, baik, kami akan mempresentasikan. Tadi sudah berembuk dengan kepala suku dari kelompok 1. Inilah hasil dari studi kasus studi kasus yang pertama tadi. Dibedakan, ada yang 25 soal, kemudian anak yang itu dikasih 15. Mungkin agak kurang adil. Jadi kami tadi disuruh ngasih saran juga, kami beri saran dengan kalau lebih efektif itu untuk disamakan jumlah soalnya, mungkin dalam tingkat, dibedakan tingkat kesulitan dari soal tersebut yang dibedakan. Jadi jumlah soalnya sama, tingkat kesulitannya yang beda mungkin. Kelompok 1 tadi, kelompok 1 apa kelompok A ya? Terserah, sama aja ya. Nah, kalau menurut mereka itu tidak tepat ya. Kenapa harus dibedakan? Ada yang 15, ada yang 25. Kenapa tidak sama-sama 15 saja? Karena kalau ada yang 15, ada 25, artinya kita sudah ada pilih kasih atau ketimpangan di situ. Nah, jadi kalau kelompok 1 menyarankan soalnya tetap 15, tetapi tingkat kesulitannya yang kita bedakan ya. Kelompok 2 silakan untuk salah satu dari kelompok 2 maju ke depan. Sudah baik diberikan strategi tadi, namun kalau menurut kami strategi yang tepat itu bisa dengan opsi lain. Misalkan jika misalkan anak yang lebih cepat menyelesaikan soal tadi, diberikan aktivitas seperti membaca, seperti itu. Karena kalau misalnya soalnya lebih banyak, sebenarnya anak-anak itu bukan kadang dia itu nggak baca soalnya, asal-asalan biar cepat istirahat, mungkin asal cepat aja pengen main sama temennya, bukan karena nggak bisa atau susah menjawab soalnya tadi. Jadi awal dulu ternyata itu banyak murid-murid saya itu yang suka yang bercita-cita menjadi seorang atlet bola, terus juga dokter. Nah, jadi terima kasih kesempatannya. Di sini saya masih agak bingung tentang diferensiasi ini. Kita akan mengelompokkan. Yang dikelompokkan siswanya berdasarkan apakah gaya belajarnya. Kalau gaya belajarnya udah ketemu, misalnya yang ini audio, yang ini visual, yang ini kinestetik. Terus nanti penerapannya di kelas bagaimana? Apa dikasih LKPD yang berbeda, dikasih materi langsung satu materi ada 3 jenis itu, atau kayak seperti apa? Untuk metode pembelajaran sekarang ini kita lebih banyak berdiskusi, jadi kita kelompokkan siswa tersebut. Tapi bukan berarti kita mengelompokkan siswa dengan satu jenis gaya belajar. Misalkan yang kelompok 1 dia lebih suka dengan visual, jadi dengan gambar saja. Udah kelompok 2 demikian tidak.
biarkan anak-anak kita heterogen. Ingat waktu, sebenarnya masih banyak keinginan kami untuk mengimbaskan atau berbagi praktik baik pada Bapak Ibu semua. Tapi mengingat durasi waktu dan juga mungkin Bapak Ibu punya aktivitas lainnya, dengan selesainya kegiatan refleksi kita, ya, maka selesai pula rangkaian kegiatan kita hari ini. Dengan harapan semoga apa yang Bapak Ibu terima hari ini bisa diimbaskan juga. Jadi bukan hanya kami yang mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini, tapi Bapak Ibu guru hebat di sini pun juga mengimbaskan kepada rekan-rekan lainnya yang hari ini tidak berkesempatan datang. Demikian saya moderator, apabila ada kesalahan selama kegiatan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.